Haleluya. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah merahmati kita hingga saat yang berbahagia ini, Minggu 5 April 2026. Para pendengar renungan Oasis Fajar, di hari yang khusus ini, mari kita terlebih dahulu menghampiri Allah dengan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami orang-orang berdosa. Sebab dengan kebangkitan-Mu yang kami peringati hari ini, yang sudah menyelamatkan kami. Oleh sebab itu Bapa, tolonglah kami untuk lebih memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya bagi kita di hari Paskah ini terambil di dalam Yohanes 20 ayat 3 hingga 10. Dalam judul perikop Kebangkitan Yesus. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Para pendengar renungan Oasis Fajar, di hari Paskah ini judul renungan kita adalah Kebangkitan yang Menghidupkan. Ayat 9 sebagai penekanannya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Bayangkan para murid Yesus di pagi hari kebangkitan itu. Hati mereka hancur, harapan pupus, dan segala mimpi tentang Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel lenyap seiring salib. Mereka melihat kain kafan kosong di makam, tetapi pemahaman rohani mereka masih tertutup. Mereka belum melihat kebangkitan itu dengan iman. Bukan karena Yesus tidak bangkit, tetapi karena firman Tuhan belum terbuka sepenuhnya di hati mereka. Seringkali kita seperti murid-murid itu, hidup menyajikan makam-makam kita sendiri, kehilangan pekerjaan, sakit yang tak kunjung sembuh, hubungan yang retak, atau dosa yang mengikat jiwa. Kita melihat kain kafan kosong, bukti bahwa kematian bukanlah akhir, tapi iman kita masih ragu, pemahaman kita terbatas. Namun, hari ini firman Tuhan membuka mata rohani kita. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan kuasa yang menghidupkan segala yang mati dalam hidup kita. Fakta ini akan terus memberanikan jiwa kita menghadapi badai hidup dengan keyakinan bahwa Yesus telah menang atas maut. Fakta ini juga sekaligus mengutus kita untuk menjadi saksi kebangkitannya, agar dunia melihat kuasa-Nya yang menghidupkan. Bayangkan, kuasa itu bekerja dalam diri kita sekarang. Kebangkitan Yesus memberanikan kita untuk bangkit
dari rasa takut, menginspirasi jiwa yang lelah untuk bangkit kembali, dan menguatkan iman yang goyah menjadi batu karang. Seperti biji yang mati di tanah, lalu tumbuh menjadi pohon rindang, dibangkitkan Kristus, menghidupkan mimpi kita yang terkubur. Jangan biarkan ketidakpahaman menahan kita. Firman Tuhan hari ini menyatakan, Ia telah bangkit dan kuasanya hidup dalam hati kita hari ini. Penegasan, kebangkitan Yesus bukan janji kosong, tapi kuasa nyata yang menghidupkan setiap makam di hidup kita, sekarang, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Kebangkitan yang menghidupkan. Selamat Paskah. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bangkit, bukalah mata hati kami seperti Engkau membuka mata rohani bagi murid-Mu. Hidupkan segala yang mati dalam hidup kami, iman yang lemah, mimpi yang terkubur, dan luka yang dalam. Dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, inilah bagian-bagian firman Tuhan yang telah menjadi renungan pada kita hari ini, bahwa kebangkitan Yesus akan menghidupkan kita semua, orang-orang yang percaya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.